3, 2, 1. Welcome to our channel Vokasi Post. Salah bro. Grogi musuh PNS. GTT versus PNS. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Welcome to our channel Vokasi Podcast. Halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. It's nice to be able to take another Sopai podcast with me. Of course, balik lagi Futiha dong yang setia menemani Anda. Kali ini saya kedatangan tamu untuk meramaikan hari-hari kita yang panas, gerah. Jadi di siang hari ini saya sengaja mengundang tamu yang satu ini karena berdasarkan permintaan atau request dari teman-teman ya. Karena coba dong ini gitu. Apa nih ini? Dengan topik tertentu pastinya. Apa topiknya? Topiknya enak jadi PNS gitu. Pasti semuanya pada penasaran kan, enak nggak sih jadi PNS? Dan memang rata-rata banyak ya masyarakat Indonesia yang menginginkan jadi PNS. Apa sih PNS itu? Oke, kita sapa dulu dong sebelum kita menggali informasi lebih dalam mengenai enak nggak jadi PNS itu. Selamat siang Bapak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Futiha. Oke, Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, amin. Bapak kesibukannya hari ini guru ya? Jadi guru PNS ini? Iyalah. Karena memang topiknya PNS, saya ngundang PNS dong. Dan saya GTT GTT versus PNS gitu. Jangan lawan lah, kita temenan aja ya. Kita sejawat. Oh sejawat Timur maksudnya. Oke. Tidak jauh-jauh sih, Bapak Ahmadi memang satu rekan kerja di SMK Negeri 6 Jember. Bapak Ahmadi karena topiknya ini enak jadi PNS, dan saya sengaja mengundang Bapak Ahmadi karena Bapak sebagai PNS di salah satu lembaga SMK Negeri 6 Jember. Bapak kalau boleh tahu, ini PNS yang direncanakan atau memang kalau dulu PNS tes ya? Ya, tes. Apakah semua PNS pengen jadi PNS itu tes ya? Semua PNS pasti tes. Pasti tes. Pasti tes. Memang ada beberapa yang nggak tes, tapi tahu saya semua tes loh. Ada regulasinya yang memang ketentuannya tes. harus tes gitu ya. Tapi memang ada beberapa jabatan-jabatan tertentu yang memang nggak ada tesnya karena memang pemerintah membutuhkan. Tapi saya sendiri ikut tes lah. Ikut tes. Hanya memang saya tidak mengikuti tes umum karena kebetulan saya dari K2 itu dulu GTT ya, yang mulai 2005 itu terdata di data K2. Oke, berarti sebelum GTT ya? GTT. Saya GTT lama nggak? Lama lah, 10 tahun lah. Oh, 10 tahun. Saya 10 tahun GTT. Jadi sebenarnya sudah saya sendiri nggak begitu kalau kita ngomongin jadi PNS itu sesuatu yang menyenangkan, ya memang menyenangkan dalam artian hal-hal tertentu kita terjamin ya dari beberapa hal. Hanya memang selama ini orientasi saya malah nggak pernah berpikir untuk jadi PNS. Saya sendiri di akhirnya ngajar pun kegiatan sebelumnya saya lebih banyak jadi software, saya jadi programmer. Jadi programmer, kemudian kenapa jadi GTT di sini? Karena ceritanya gini, saya dulu pernah bikin program di salah sekolahnya apa sih? Lulusan apa ini? Saya lulusan satu akuntansi. Satu akuntansi, tapi jadi programmer. Saya programmer. Hanya gini. Ini hobi atau memang ini hobi. Live atau gimana? Oh, hobi ya. Hobi karena otodidak ya. Saya dulu pernah sih kursus komputer ya. Kursus komputer mulai dari komputer. Dulu sih kita masih menggunakan komputer versi DOS yang pakai floppy disk, yang model mulai dari tempe besar gede kotakan sampai yang agak kecil, kemudian sekarang muncul flash disk dan seterusnya. Saya mengalami, dan saya alhamdulillah diberikan beberapa teman yang aktif dan memberikan peluang saya untuk jadi programmer. Dulu pernah suatu ketika saya membuat program untuk bank, satu BPR negeri ya, punya Pemda.
Itu awalnya saya nggak ngerti apa-apa di situ. Pemerintah daerah mana itu? Lumajang. Lumajang. Saya dulu pernah awal-awal Lulus kuliah gitu? belum Belum. lulus kuliah. Ini kan memang kebetulan saya sudah aktif buat software ya, sebelumnya. Saya pernah membuat program pengadaan barang ya, di Hapindo kalau dulu. Sekarang sudah dilikuidasi Hapindo Jember. Itu kita pernah bikin software itu, kemudian sampai ke BPR, Bank Pasar Lumajang. Saya awal-awal membuatkan softwarenya. Memang dari awal. Kok bisa tertarik di programmer? Ya karena memang menarik Gitu menarik. ya? Saya suka sekali. Apakah ada yang mengawali kok tiba-tiba programmer pengen dia belajar gitu? Karena memang ketika saya SMA, saya kebetulan dari Alia di Namsari Jember. Kebetulan di sana fasilitas untuk dulu ketika sekolah-sekolah lain kelas SMA itu komputernya belum wah ya. Kebetulan dulu di Namsari Jember sudah wah. Bahkan saya ikut program keterampilan elektronika sehingga bisa bersaing lah dengan STM waktu itu. Sehingga kebetulan sarananya langsung dari bantuan dunia. Sehingga saya ngalamin beberapa proses itu dan menarik beberapa hal yang akhirnya saya mau mendalami. Sehingga begitu lulus inginnya tuh kuliah di teknik informatika. Memang waktu dulu ada SNMPTN nggak? Dulu di MAN itu jurusannya apa? IPA. Oh IPA. Fisika. Dulu sekarang kan IPA IPS ya. IPA. Dulu IPA-nya masih terbagi kalau IPA-nya itu terbagi fisika sama biologi. Kalau IPS-nya tetap aja satu. IPS-nya dulu ada dua. Dulu dengan zaman saya ada fisika, biologi, IPS, sosial, kemudian yang satu lagi bahasa. 3 jurusan. Plus kalau yang di MAN itu di Mansari Jember ada MAPK, program khusus. Itu memang untuk mencetak para mubalik dan sebagainya. Dan memang rata-rata teman-teman yang dari MAPK sekarang banyak yang jadi dokter. Beberapa yang jadi. Pak termasuk di dalamnya? Saya bukan. Saya bukan MAPK, saya fisika. Fisika. Dan kenapa tiba-tiba di akuntansi? Nah gini ceritanya. Apakah ada yang menawarkan di situ? Enggak, kemudian saya kebetulan waktu itu ya namanya nasib ya. Saya sempat ketika saya SNMPTN perguruan tinggi, saya baru tahun ketiga yang kena. Nah ternyata ketika saya kena di tahun ketiga, saya kena alhamdulillah di ITS di desain produk. Desain produk sendiri. Saya dulu pikirnya desain produk industri. Ketika ngomongin industri, pikir saya di Fakultas Teknik Industri. Di FTI itu gabungannya kalau pertama teknik industri, teknik elektro, teknik mesin dan sebagainya ya. Semua yang ke teknik. Nah ternyata di FTSP, kalau FTSP jadi gambar. Nah kebetulan saya nggak hobi gambar. Sehingga mau nggak mau saya harus lepas lah, karena emang itu di ITS ya? Udah terima? Sudah terima saya beberapa bulan. Ya apa daya kalau nggak suka ya? Lalu pindah. Nah kenapa pindah? Karena gini saya mikirnya, pada saat itu saya sudah mulai buat software. Mulai pindah kemana ini? Nah setelah itu saya ke UNED. Kebetulan di UNED pada tahun itu, tahun setelah saya di CS, itu ada jurusan baru akuntansi. Hanya waktu itu masih D3. Sebelumnya belum ada jurusan akuntansi di Universitas Jember. Itu fakultasnya apa itu? Fakultas Ekonomi. Oh FE ya? FE. Nah itu tahun pertama ada akuntansi dan tahun itu saya ikut tes yang alhamdulillah langsung kena. Bapak ini asli mana sih sebenarnya? Asli Jember. Yang sebelumnya pengen merantau cari ilmu nun jauh di sana tapi ternyata balik lagi ke. Ya karena emang mungkin saya salah doanya. Saya doanya supaya kena aja, tapi nggak saya lanjutin supaya lulus juga. Kok bisa masuk di akuntansi? Tadi kan pengen. Nah karena gini, ketika saya bikin software itu ternyata ada beberapa. Makanya tadi saya bilang saya pernah bikin software untuk beberapa bank. Walaupun kelasnya masih bank cek-cek ya, dalam artian bukan bank besar. Itu udah luar biasa. Nah itu sekelas anak SMA, masih kuliah ya? Belum kuliah. Ya masih kuliah lah, masih kuliah. Ya ceritanya masih belum lulus ya. Tapi saya sudah bikin itu dan ternyata emang ada satu pelajaran yang saya butuhkan di database programming, yaitu accounting yang paling gampang cari
cari customer, makanya saya di akuntansi. Dan alhamdulillah karena di akuntansi dan ilmunya bisa saya manfaatkan. Karena tahun berikutnya ketika di BPR itu kan dulu saya bikin softwarenya itu ngikutin pesanan masih ini. BPR butuhnya laporan apa, saya bikinkan. Inputnya apa, laporannya apa, saya bikinkan. Begitu selesai, udah. Nah, ternyata begitu saya belajar akuntansi selama 3 tahunan itu ternyata ada hal-hal tertentu yang salah, itu nggak kayak gitu. Ada aturan main yang di akuntansi nggak kayak gitu, harus diikutin. Nah, ternyata saya dapat tambahan ilmu itu, dan akhirnya saya bikin program lagi, dan selanjutnya saya dapat bikin program, waktu itu program koperasi. Nah, dimulai dari program koperasi ini, software saya sudah setelkan aturan mainnya sama dengan dasar-dasar akuntansi. Dan alhamdulillah program itu tidak hanya dipakai di koperasi. Waktu itu saya pernah aplikasi itu dipakai di perusahaan daerah di Panongan, di daerah. Laku dong itu. Ya sudah laku, sudah dibeli. Berapa sih kalau pengen tahu harga zaman dulu itu berapa? Tahun berapa itu? Tahun 2000-an. 2000-an. Harga berapa tuh kalau mereka pengen menggunakan aplikasi itu? Kalau dulu sih kalau seperti itu harganya bisa 10 juta. Karena modal ke sana. Bapak sendiri yang garap? Kalau untuk softwarenya, kalau khusus untuk softwarenya saya sendiri. Biasanya gini, ketika saya mulai ikut juga di akuntansi, kan saya kuliah di D3 akuntansi. Saya kenal beberapa guru diajak bikin sistem bareng. Nah, untuk biasanya nilai project untuk satu sistem itu biasanya lebih dari 10. Selebihnya kan untuk project project manajemen dan sebagainya. Nah, untuk softwarenya memang dihargai itu sekitar 10-an. Jadi sebenarnya pada saat itu kuliah di semester itu sudah mulai selesai. Oh, ya, mau selesai. Tapi istilahnya kalau untuk di komputernya nggak lewat kuliah, kita otodidak cari bukunya. Bisa dibayangkan dulu ketika saya belajar seperti itu nggak gampang sih. Yang namanya apa? Literasinya itu hanya yang kita dapatkan hanya dari toko buku. Internet dulu masih 60.000 per jam. Mahal sekali ya? Iya, Mas. Dulu jangan bayangkan seperti 50-60.000 dulu. Tahun 2000. Iya, kalau itu tahun 98. Karena di tahun 2000 saya SMP itu 2007 itu udah 1 jam 3.000 kalau nggak. Iya, sudah mulai tapi 3.000 pas jam-jam malam. Iya kan? Sejam kok? Enggak, itu sudah paketan malam. Enggak, lebih dari tahun itu. Lebih. Itu yang mulai dana warnet dan itu sudah mulai turun. Dulu kita ngalamin masih harga mahal. Sehingga kita untuk nyari literasi itu dari toko buku. Kuliah tahun 90. Saya keluar SMA 95. Saya kuliah di ITS itu 98. Kuliah di ITS 98. 99. Kuliah di ITS 98. Berarti lulus dari UNED kuliah ITS. Enggak. Gimana? Saya kuliah dulu di ITS. Kan 95 nggak kena, 96 nggak kena, 97. Itu ngapain nggak ngena gitu? Nggak kenanya kan SMPTN. Iya, ada di mana? Di Jember. Kegiatannya? Kegiatannya saya mulai bikin software. Saya kemudian ikut kursus di salah satu. Berarti dalam waktu longgar itu kursus ya? Kursus dan sudah mulai bikin software. Dulu ya jangan bayangkan tahu-tahu software jadi harga 10 juta, enggak. Dulu kita ngawalin dengan bikin software sederhana, kita dibayar terima kasih, kemudian bikin software lagi dibayar ST sama gorengannya. Ketika orang saya dulu pernah bikinkan program itu murah sih waktu itu, ingat saya 150.000 kalau nggak 300.000. Itu aplikasi waktu itu aplikasi toko online. Toko online itu istilahnya dulu masih ada pager. Apa itu? Kayak SMS lah, tapi SMS itu kita ngelpon dulu, kemudian di pager ada SMS. Nah, dulu ada salah satu toko yang mereka itu orderannya lewat itu, dikirim lewat pager, kemudian dia butuh aplikasinya untuk mengelola datanya. Nah, itu saya bikin program itu. Begitu bikin program itu cocok, oke, dan sudah settle berjalan. Bikin cetakannya sudah oke. Posisi belum kuliah? Masih belum kuliah.
belum kuliah. Dan bagaimana mereka tahu kalau Pak Ahmadi ini pembuat software? Ya kan relasi. Saya sering ngumpulnya di tempat kursusan. Di kursusan. Ada sampai sekarang tempat itu? Ya sudah nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kayaknya kursusannya itu manajemen akuntansinya lemah. Dia nggak akan lama gitu. Aman ya? Ya nggak aman sih karena di teknologi ya kayak gitu. Teknologi itu harganya mahal. Dia nyampe berumur paling 2-3 tahun sudah ganti teknologi. Kalau nggak pintar-pintar ngatur cash flow-nya pasti kolek. Itu dulu kayak gitu sehingga banyak karena emang gini lah di dunia software waktu itu nggak banyak di orang tahu. Makanya begitu ada orang dibuatkan aplikasi dan aplikasi itu nyaman, itu orang akan disampaikan ke yang lain gitu. Bahkan saya pernah bikin aplikasi sampai sekarang itu masih dipakai. Dan itu nggak bisa diganti dengan sistem yang lain. Kenapa? Karena memang user nyaman dengan aplikasi itu. Ketika sudah nyaman, ngapain ganti yang lain? Karena memang ada beberapa aplikasi dibuat tidak mengikuti standarnya dan tidak mengikuti keinginan dari user. Nah, ketika keinginan user itu terpenuhi, apa yang diinginkan itu didapat, user friendly, nyaman, kemudian kemudahan yang didapat, udah dipakai. Belum sampai sekarang beberapa masih dipakai. Udah untuk yang koperasi. Karena salah satu ciri khas yang di aplikasi yang saya bikin, semua program aplikasi komputer akuntansi itu rata-rata tidak bisa mencetak neraca lajur secara langsung. Nah, di aplikasi saya itu sudah otomatis bikin neraca lajur langsung. Itu Bapak sendiri yang buat? Nah, saya bikin karena memang saya bikin itu sesuai dengan aturan main yang saya kenal manual. Hanya sebenarnya neraca lajur itu hanya alat bantu. Sebenarnya itu nggak diperlukan. Yang diperlukan nilai neraca sama laba rugi itu sudah cukup. Dihargai berapa saat itu? Kan itu, yang buat? Yang waktu itu 10 jutaan itu. Nah itu makanya beberapa aplikasi yang baru sudah nggak mengakomodir itu. Makanya kenapa koperasi menyukai itu karena memang sesuai dengan keinginan dan keinginan. Karena apa ya? Kalau pernah lihat laporan koperasi nggak? Di laporan koperasi pasti ada satu laporan namanya neraca lajur. Itu ditampilkan kan? Nah itu nggak di semua aplikasi komputer akuntansi yang lain. Setahu saya nggak semua ada. Tapi setahu saya yang saya pernah pelajari, kebetulan saya mempelajari beberapa aplikasi komputer akuntansi dari yang sudah dijual paket ya. Itu nggak bisa dicetak. Kalau mau dicetak harus di print satu, kemudian digabungkan gitu. Dia nggak bisa jadi satu. Nah, punya saya sudah bisa begitu di print, dia sudah jadi satu. Neraca lajur seperti neraca lajur yang diinginkan. Itu yang makanya sampai sekarang masih bisa dipakai karena ketika ngeprint itu orang neraca lajurnya sudah jadi. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin neraca lajur itu bukan laporan keuangan. Neraca lajur itu hanya alat bantu untuk pembuatan laporan keuangan. Hanya kan kalau kita ngomongin koperasi, orang lebih suka baca neraca lajur daripada neraca biasa. Di tahun 90-an itu ya? Kalau itu saya bikin, kalau yang koperasi itu mulai tahun 2000-an. Oh 2000-an. 2000-an. 2000-an sekitar, kalau misalkan di tahun 2020 nih udah terhitung puluhan tahun. Sekarang kira-kira harganya sekarang kita nggak bisa menghargai. Kenapa saya nggak bisa menghargai lagi? Karena program itu kan versi DOS. Saya bikinnya versi DOS. Nah karena versi DOS beberapa komputer sekarang sudah nggak support. Nah itu yang semenjak harus komputer yang seperti apa? Iya komputer jadul. Yang jadul ya? Saya ada di rumah. Harusnya komputer jadul. Karena begitu komputer baru dia nggak support. Ini dia harus minta 32 bit. Oh berarti di sana otomatis komputernya tetap yang jadul? Iya yang jadul. Nggak bisa gitu misalkan bisa tapi memang harus ngakalin, beberapa hal dia ngakalin. Kayak misalnya di sekarang masih dipakai di Dream Corpores itu koperasinya Polres itu masih dipakai. Hanya memang beberapa fitur itu diakalin. Ada sedikit lambat ya karena memang dia bukan versi DOS. Oke, kalau misalkan zaman sekarang nih pengen ini karena udah mendengarkan podcast kita, jadi misalkan ada yang pengen pesan, kira-kira dihargai berapa? Nah kalau itu saya nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Saya jujur beberapa tahun terakhir saya jadi guru project
sistem itu sudah saya hentikan dulu. Dihentikan Dulu karena saya harus fokus dulu di ngajarnya, saya harus settle dulu di ngajar ini. Ngajar apa ini? Ya, sesuai dengan kuliahnya ya? Sesuai dengan kuliahnya. Lulusannya D3 itu tadi? Oh, enggak, 1. Satu, diulang satu? Saya sudah 1. Sudah selesai, ya sudah, itu akuntansi yang saya ajarkan. Nah, sekarang harus settle di ini, makanya beberapa tahun terakhir ini saya belajar memposisikan ilmu komputer saya sebagai guru. Jika saya posisikan ilmu komputer saya sebagai guru, ya mau nggak mau saya harus memposisikan di situ apa yang bisa saya manfaatkan di situ, pembuatan media pembelajaran. Ya kalau ini terakhir kan saya membantu untuk jadi apa ini? Sebenarnya bukan ngajarin sih, bukan apa istilahnya sharing pembuatan media pembelajaran. Kebetulan saya sekarang aktif di APKS PGRI Jember. APKS itu apa sih singkatannya, Asosiasi Profesi dan Karya Sendiri. APKS itu sebenarnya aktif ya? Aktif, kalau enggak sudah aktif. Jadi bagian? Saya kebetulan di APKS PGRI Jember sebagai tim IT-nya. Sehingga untuk pembuatan website, kemudian beberapa hal yang terkait tidak melepaskan hobi program tadi itu. Enggak. Tapi saya sudah nggak di programming. Untuk saat ini saya fokus di guru dulu, ngajarin. Bukan ngajarin sih sebenarnya, sharing aja. Karena jujur ada beberapa hal yang saya sebenarnya belajar. Apa nggak tertarik lagi sekarang? Nggak pengen di programming? Misal ada yang pesan itu buat tuh bapak. Sebenarnya beberapa klien lama itu mengendaki saya membuat aplikasi yang baru. Ini hanya emang jujur karena kebetulan saya ngajarnya jauh dari saya harus 2 jam perjalanan di sekolah. Sehingga ada beberapa hal ketika kita bikin software itu sama seperti kita berkesenian. Kita create sesuatu kalau kita nggak nyaman, nggak passionnya nggak dapet gitu. Bayangkan saya harus 2 jam di perjalanan habis. Kadang misalnya ini, saya mau berangkat ya, saya sudah punya planning. Saya mau bikin sistem ini sudah saya planning. Jadi nyampe sekolah capek gitu, hilang lagi. Moodnya hilang lagi. Butuh mood juga ya. Iya, karena memang bikin programmer kayak seni ya. Seni itu bayangin orang di seni itu dia kan create sesuatu, membuat sesuatu yang belum ada jadi ada ya. Dengan passionnya dia dengan cipta rasa gitu. Di programming juga sama. Di programming itu ketika ada hal yang baru yang belum terjadi. Contohnya misalnya gini, ketika saya pingin ketika saya entry data ini jadi laporan ini, laporan A, B, C. Itu kan sebenarnya kita bikin sesuatu yang baru, alur baru. Kita bikin kalau misalnya orang seni itu goresannya harus kemana, nah itu kita bikin. Nah itu yang susah untuk membalikkan moodnya itu. Kalau capek susah ya kalau sebenarnya. Sekarang kan pandemi. Ya, kenapa nggak misalkan di depan rumah menerima jasa pembuatan software lumayan kan? Hasilnya lumayan. Lumayan. Apakah hasil yang diperoleh itu tidak jauh lebih tinggi dari gaji seorang PNS? Apakah memang gaji PNS jauh lebih tinggi daripada pembuatan? Enggak kan? Orang lebih programmer kan? Lebih gede programmer. Lebih gede programmer. Sekarang gini kerjanya. Ketika kita bikin program dan program itu settle dipakai, itu bisa lumayan. Saya kemarin sempat ngobrol dengan beberapa teman programmer, itu sempat diketawain karena kan saya biasa bikin program ecek-ecek ya. Dulu ketika misalnya saya bikin program dengan harga 10 juta pun pada saat itu dengan fasilitas yang gua itu sebenarnya pada saat itu harganya bisa sampai 100-300 juta. Dengan model aplikasi hampir sama. Biasa zaman segitu. Ya, waktu itu memang saya nggak berpikir kayak itu karena memang ada beberapa fasilitas yang memang nggak lengkap, beberapa fitur yang dia belum waktu dulu misalnya kayak online itu memang butuh syarat kompatibelnya. Itu aplikasi saya masih belum sampai ke sana. Jadi sebenarnya kalau tahu ilmunya sih dengan konekkan satu dikit aja, ini bisa. Nah yang baru sebenarnya harganya hampir sama seperti itu. Apalagi kalau sekarang dengan kayak misalnya gini kita bikin aplikasi kita letakkan di Google Play Store, kemudian aplikasi di download
dibikin murah aja. Bayangkan kalau misalnya satu aplikasi kita jual 10 ribuan, 10 ribu kalau misalnya 1 juta yang bisa download, sudah. Dan kalau boleh saya tahu nih, kira-kira dengan satu software itu tadi, dengan gaji PNS per bulannya, kira-kira berapa kali lipatnya? Iya memang beda lah. Beda. Kita misalnya gini, makanya gini. Kira-kira untuk gaji yang jenengan peroleh saat ini yang dapatkan dengan golongan yang menempel pada diri Anda, maksudnya bisa dua tiga kali lipat. Dua tiga kali lipat. Bedanya gini, kalau kita jadi programmer, ketika kita bikin satu software, kita bisa melipatkan data tergantung kita jualnya. Misalnya gini, saya sudah punya software harga 10 juta. Kemudian 10 juta ini tinggal saya promosikan, misalnya dengan branding untuk beberapa koperasi atau beberapa toko. Nah, misalnya 2-3 toko ada diskonnya, itu sudah. Dan saya nggak perlu mikir lagi, kenapa? Kan sudah jadi. Tinggal ganti nama-nama. Iya. Nama lembaganya, iya, kemudian iya. Kan membernya. tinggal ibaratnya begitu kita. Makanya gini kelebihannya, kalau kita jadi programmer, kita sudah bikin aplikasinya, settle jadi. Nah, kita tinggal menyerut aja. Menyerut dia untuk siapa? Kita jual untuk siapa? Istilahnya kita kita merekin lah. Ya, dimerikin untuk siapa? Itu makanya mikir sekali, dapat berkali-kali, tergantung kita aja. Nah, makanya kan di dunia software asik sih, hanya emang kita butuh update terus dan ya nggak bisa langsung. Apakah sekarang masih fokus di akuntansinya ya, jadi gurunya ya? Apakah itu menjadi sebuah planning untuk nanti ketika pensiun? Oh, enggak, saya masih berpikir untuk belajar lagi. Makanya beberapa tahun terakhir ketika saya jadi guru akuntansi, saya masih aktif untuk ikut pelatihan komputer ya. Walaupun sebenarnya jatah ini buat guru-guru komputer ya. Hanya saya aktif di situ, sehingga ketika guru komputer lain mengabaikan proses seperti itu, saya ikutin. Memang saya lihat Pak Ahmad ini memang haus ilmu banget. Ya, makanya saya masih aktif, masih ikut. Saya misalnya sekarang sebenarnya beberapa minggu yang lalu saya masih ikut di coding. Kebetulan ada promo dan ada diskonan di sana. Saya ikut di coding. Sebelumnya juga. Berapa tuh ikut pelatihan coding itu? Ada sih, harganya kapan dari sekitar bisa sampai 5 jutaan ya. Tapi waktu itu ada promosi di diskon gratis. Memang disyaratkan untuk ada beberapa persyaratan, dan alhamdulillah saya bisa termasuk di coding, kemudian di acaranya Kominfo digital talent itu saya juga ikut. Apa di SMK 6 ini nggak ngajar program? Saya sudah pensiun lah dari. Sesuai dengan sekarang saya harus Ihdina Siratal Mustaqim dulu. Saya kan harus sesuai dengan ijazah saya. Oh gitu ya. Ijazah saya sudah ngalamin ngajar di RPL dan tahu, alhamdulillah kita tahu sejarah mulai dari berdirinya, kemudian ketika jurusan baru multimedia kita juga alhamdulillah saya ngikutin prosesnya hingga sekarang sudah alhamdulillah sudah jadi jurusan yang dalam tanda kutip sudah bukan jadi anak bawang kan. Jurusan multimedia jadi apa ya, ketika ada event pasti yang event SMK 6 yang pasti ikut adalah jurusan multimedia. Yang lain pada nggak ikut, jurusan multimedia masih terlihat. Makanya dulu saya ya sedikit bangga lah ketika melihat atau kostum yang kita pilih, kemudian ada rompi yang kita pilihkan, itu akhirnya jadi sesuatu yang sering terlihat. Nah, sekarang saya harus fokus lagi. Pernah melewati semua jurusannya. Dan sekarang? Mungkin saya satu-satunya yang pernah jadi kajur di 3 jurusan yang berbeda. Oh, 3 jurusan. Satu-satunya di masih di sini. Untuk yang di SMK 6 setahu saya baru saya sendiri yang. Oke, luar biasa. Yang merasakan sebenarnya merasakannya bukan sesuatu yang luar biasa, karena memang pada saat itu nggak ada orang lain yang mau gitu. Yang lain nggak ada yang mau. Ya memang Anda lah yang bukan karena emang saya sendiri. Iya, apalagi karena ketika nggak ada yang lain yang udah nggak ada yang mau, ya sudah saya
daripada saya di Ya, you can do anything. Oh my god, gitu kan. Jadi orang pinter gitu ya. Enggak juga sih, sebenarnya gini. Kalau iya. kita ngomongkan teknologi, itu bukan ngomongkan teknologi pinter atau enggak. Kalau kita ngomongkan teknologi, kita ngomongkan pertama atau enggak. Pertama atau kesekian. Atau kan ngomongkan teknologi. Karena biasanya kalau kita ngomong teknologi, nggak perlu pinter. Tapi kita... Ya kan kalau cuma penggunanya doang, kalau situ kan... Loh, sama. Ketika kita, misalnya gini, di programming ya, di programming itu di language-nya, di bahasa pemrograman. Sama aja, itu skill kok. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari, bukan Saya sesuatu bisa. yang bisa. Tinggal kita logikanya main nggak. Semuanya bisa dipelajari. Karena di teknologi kita yang pertama atau yang bukan gitu loh. Karena kalau kita bukan yang pertama, kita nggak dapat apa-apa. Value-nya pasti beda. Sama seperti kalau kita ngomongkan YouTube ya. Orang yang YouTube yang baru-baru sekarang dengan YouTube yang dulu, ketika dulu untuk jadi monetize itu gampang, nggak seperti sekarang. Untuk monetize aja butuh 1.000 subscriber, kemudian 4.000 jam tayang, dulu nggak sampai kayak gitu. Ibaratnya bayi itu saya masih belajar merangkak. Karena pada saat itu sekarang itu pemakainya banyak. Ketika pemakainya banyak, aturannya semakin diketatin. Kalau dulu enggak, sebenarnya bukan sesuatu yang susah waktu itu. Kenapa nggak bikin YouTube juga gitu? Kan saya sudah bikin. Ketika megang multimedia, alhamdulillah kan YouTube-nya multimedia dengan bantuan teman-teman guru yang lain, dengan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Sekarang kalau nggak salah 6,6 ribu subscriber. Itu lumayan loh, itu sudah bisa monetize loh. Sehingga saya monetize itu ketika saya masih jadi pelajar sudah monetize itu. Gitu ya. Sudah bisa monetize. Hanya kan tergantung teman-teman yang lain mau aktif bikin konten enggak. Kalau nggak aktif ya sama aja, percuma gitu. Bapak kok tiba-tiba di guru sih, padahal jurusannya akuntansi dan mengikuti bidang programmer. Dulu ceritanya gini, ketika tadi saya cerita saya dulu pernah bikin program di salah satu universitas yang di situ saya bikin program komputer akuntansinya. Nah, ketika saya bikin program komputer akuntansinya, itu kan saya masih lulusan D3. Ya. Sudah S1 deh. UNED kan S1. Oh bukan, iya D3. Enggak, saya S1-nya di UNED. D3 di UNED. Karena saya nggak bisa ngambil S1 di UNED karena UNED belum mengeluarkan S1-nya. Nah, D3 di S1 di UNMU saya bikin aplikasi. Nah, ketika saya bikin aplikasi itu biasanya kan kalau saya bikin aplikasi itu ada garansinya. Ya. Nah, ketika ada garansinya itu sambil nunggu masa garansi itu tahun 2 tahun itu kan biasanya saya nggak bisa kemana-mana, harus nunggu minimal deket di. Nah, itu akhirnya saya ngambil angka 4 itu untuk guru. Ikut-ikutan apa? Ya ikut aja karena ikut aja. Nah, karena nggak mungkin kan saya harus tinggalkan Jember waktu itu, karena saya masih bantu UNMU untuk bikin menggunakan aplikasi komputer akuntansi yang saya buat. Ketika itu sudah selesai, angka 4 saya selesai. Berapa bulan sih nunggu angka 4 itu? 6 bulan. 6 bulan. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada, sudah ada. Karena aturannya sudah ada. Dan dengan angka 4 itulah. Nah, kebetulan ketika saya punya angka 4 jadi PNS. Enggak, belum kan masih GDP. GDP 10 tahun. Oh, itu masih berapa tahun itu? Oh, belum ya? Belum menjadi guru itu masih. Oh, jadi guru tapi hanya masih GDP. Di SMK 6. Ya, SMK 6. Kebetulan waktu itu saya kenal. Ngapain jauh-jauh? Nah, ini banyak. Dulu yang saya kenal itu Pak Nur Hamid, kepala sekolah dulu. Itu rekan apa istilahnya, kalau dibilang rekan lah. Saya bikin program sampai ke Banyuwangi, saya yang bikin softwarenya, Pak Nur Hamid yang memasuk komputernya. Ya, rekan kerja lah. Nah, ketika saya punya akta, ngobrol-ngobrol dengan Pak Nur Hamid, Pak saya punya akta. Nah, ditawarin, ayo sudah ngajar di tempat saya. Nah, pikir saya waktu itu Pak Nur Hamid itu ngajar di SMK 4, karena kebetulan Pak Nur Hamid itu pernah ngajar di SMK 4. Saya nggak tahunya jadi kepalanya di SMKN. Dulu SMKN 1 Tanggul namanya. Nah, di SMK 1 Tanggul, saya sudah bilang, Pak,
kalau saya ingin juga nyoba, iya ayo sudah lah. Nah ternyata di SMK Hesan Tanggul ya sudah, kalau sudah kadung menawarkan diri di SMK Hesan Oh tapi sempat Bapak ngajar di SMK 4? Enggak, belum. Oh belum. Nah ketika saya sudah Oh maksudnya yang Pak Nur Hamil itu ngajar di SMK 4 tapi menjabat sebagai kepala sekolah di SMK 6 gitu? SMK 1 Tanggul. Oh, Iya, sekarang SMK 1. Iya, ngajar. Nah akhirnya saya ngajar di sini ya. Awal saya ngajar pemasaran. Saya sebenarnya awal-awal oh berarti pernah ngajar di semua jurusan, luar biasa. OTKP yang belum TKP yang belum tertentu sama sekali. Kira-kira masuk juga enggak? Tapi dulu saya pernah linear nggak dengan misalnya, maksudnya ada nyambungnya dulu nggak ketika awal saya ngajar di sini, saya ngajar di alat-alat pertukuan. Salah satunya software pertukuan. Kebetulan saya dulu pernah bikin software pertukuan. Nah software pertukuan itu yang sangkut pautnya. Nah dulu sebenarnya gini, ketika di SMK 1 Tanggul ini, sebelumnya saya sebelum ngajar di sini kan Pak Nur Hamid butuh program aplikasi pertukuan. Saya kasih untuk bikin aplikasi yang saya buatkan. Nah setelah itu saya pas ngobrol-ngobrol ngajar itu terus ditawari ngajar di sini. Ngajar sudah sampai tahun awal sebenarnya saya sudah nggak dalam tanda kutip nggak kuat. Dalam artian saya ngajar jurusan pemasaran dengan lagi jauh ya. Basicnya akuntansi. Nggak nyaman lah karena memang saya nggak sebelum saya mau mengundurkan diri, sudah planning, sudah mau telepon waktu itu. Nggak tahunya dibel duluan, kasih tahu bahwa mau buka jurusan RBL. Jadi makanya akhirnya ketemu dengan Pak Hasan. Nah ketika buka jurusan RBL, ya namanya Tuhan tahu apa isi hatimu. Makanya kan gini, dari awal kan saya sudah janji untuk bantu. Ketika saya janji untuk bantu, ketika saya harus ditawarin kayak gitu, ya sudah, saya nggak kalah janji saya. Ya sudah diikutin, berproses lah sampai sekarang. Dulu makanya saya ikutin. Nah begitu Pak Nur Hamid pindah ke Dinas Jember, nah itulah kenapa saya akhirnya pernah ngajar di SMK 4. Nah kan saya mikir ngapain jauh-jauh saya kalau ngajarannya di SMK. Sekarang masih ngajar di SMK 4 nggak? Nah, di SMK 4 tuh enggak. Oh enggak. Berapa Saya lama di SMK 4? Bentar. Di SMK 4 itu saya ngajar benar-benar akuntansi. Bentar sudah. Lumayan lama, 2009 sampai 2016. Oh lama ya? Lumayan. 8 tahun? Iya. Lumayan lama. Bahkan saya waktu itu dalam tanggal waktu itu. Oh bisa dilepas? Apa karena sudah dapat PNS itu? Nah, gitu ya? begitu jadi PN saya sudah nggak boleh nyabang. Nggak boleh nyabang. Walaupun di situ hanya sebagai nggak boleh sudah. Nggak boleh. Nah, sudah harus fokus di satu tempat. Itu yang lainnya ya sudah, saya harus. Penempatannya di SMK di kebetulan sini kok. Karena emang kebetulan penempatannya di sini. Tidak di SMK 4-nya ya? Enggak, karena memang data database saya itu lebih banyak di sini. Oh gitu. Nah, data database sana lebih banyak. Dan sepertinya Tuhan tahu memang sini butuh Bapak. Ya nggak tahu sih. Yang saya memang proses rezeki jodoh ini kan memang prosesnya harus dari. Oh termasuk soal itu. Oke. Nah, itu yang ya saya nikmatin ya proses ini. Hanya kan memang hal-hal tertentu akhirnya saya juga harus berpikir karena kalau jadi guru dilihat aja ya, saya berpikirnya seberapa bermanfaat kita ketika saya harus sekarang posisi saya jauh dari kota ya manfaat saya apalagi sekarang saya aktif di PGRI itu ternyata ketika saya aktif di PGRI itu ada banyak hal yang saya harus eksplorasi sebenarnya. Saya harus bisa manfaatin ilmu saya bisa sharing dengan banyak hal. Itu ternyata emang saya harus dekat-dekat di tempat yang memang saya harus bisa berinteraksi. Kalau jauh kan saya ngalamin. Buat jadi anggota PKS Pigar itu daftar atau gimana? Atau memang Bapak sudah ditarik kompeten nih? Gitu? Enggak nih. Kalau untuk jadi anggota PGRI semua gampang daftarnya, kita tinggal nyampaikan. Jadi guru apakah bisa otomatis kan jadi PGRI? Otomatis. Sebenarnya kalau ingin kartu anggotanya. Pengurus maksudnya? Bapak ini pengurus kan? Saya pengurus. Saya bukan pengurus PGRI ya, saya APKS-nya. APKS. APKS itu anak
kayak bagian dari anak cabang gitu-gitu. bukan anak cabang, bagian dari TGRI. Bagian dari Alat kelengkapan TGRI. Nah, kalau untuk jadi anggotanya, kalau jadi anggotanya itu gampang. Setiap guru, saya dulu ketika GTT itu sudah jadi anggota PGRI, karena otomatis dibuatkan biasanya sama ranting sekolah itu dibuatkan. Hanya memang untuk tahun ini itu kan karena efek pandemi ini, seharusnya Januari itu sudah pencetakan kartu baru dan pendataan ulang semua guru-guru GTT. Mulai guru PNS sama guru GTT itu pendataan lagi, kemudian akan dibuatkan kartu anggota TGRI. Saya nggak punya tuh kartu. Belum, karena belum ada pendataan. Seharusnya tahun ini hanya tahun ini karena kepengurusan kan udah mulai berakhir. Kemungkinan Desember akan ada pendataan lagi untuk dicetakkan lagi. Karena memang efek pandemi ini 1 tahun ini vakum. Seharusnya peralihan kepemimpinan di PGRI. Belum berganti sekarang. Belum. Jadi ini vacuum of power ya? Ya enggak, kalau akhirnya masih pengurus yang lama. Pengurus yang lama. Itu makanya kenapa kemarin saya belum bikin aplikasi yang berrelasi, karena memang saya harus settle dulu. Sekarang fokus dulu, saya berposisi sebagai guru. Apa sih yang harus saya kembangkan dan saya harus ikutin. Tadi ketika ada pertanyaan lebih enak mana sih jadi PNS atau non PNS, tergantung kita mau cari apa. Kelebihannya emang ketika jadi PNS, kelebihannya itu satu, gaji kita itu pasti dapat. Tapi ada tapinya. Kalau nyari yang gede, jangan jadi PNS. Kalau jadi ingin gajinya gede, cari tempat yang lain. Tempat yang lain bisa berdagang, bisa hal yang lain yang bisa. Bahkan kalau kebetulan saya backgroundnya di programming, sebenarnya lebih nyaman di situ bikin aplikasi. Karena kalau kita bikin aplikasi itu sering-sering, karena terasa ya kalau kita sering-sering. Jujur hampir ini sekarang sudah hampir mendekati 10 tahun saya blank di pemrograman. Begitu melihat skrip itu kayak ada sesuatu yang hilang. Apa runtutannya ada beberapa yang hilang. Harus belajar lagi. Belajar lagi. Padahal kalau kita sudah bikin, Emang jangan sampai hilang lah. Ya itu. Ketika kita bikin itu lebih mudah sebenarnya. Karena ini frequently asked question ya, pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan. PNS itu kan gajinya kecil ya katanya. Tapi banyak kalau dari masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong untuk bisa jadi PNS. Ya mungkin karena tadi ya, karena gajinya pasti. Ya, gajinya pasti banget. Bahkan ketika kita berhenti dari pekerjaan kita masih dibayar. Iya, memang enggak. Tapi ya pasti. Sebenarnya kita bayangkan gini, kalau kita jadi pengusaha ya, kita gaji jadi PNS misalnya 10 tahun, jadi pengusaha setahun, waktunya sama. Hanya kan kalau jadi pengusaha ada resiko di jalan. Ya, tapi begitu kita dapat gede, kerjaan 1 tahun dengan kerjaan jadi PNS 30 tahun bahkan itu bisa terbang. Dengan tadi semuanya tergantung kembali ke kita. Lihat niatnya dulu ya. Ya betul. Dan sekarang nyaman ya jadi guru. Nyaman. Ya dibilang nyaman ya nyaman aja. PNS kan berapa sih itu? PNS 2014. 2014 ke 2020 udah 6 tahun. Ya. 6 tahun ya. Di usia ya 30-an lebih. 30-an lebih. Cukup panjang ya. 30 lebih sih, hampir 40. K2 tadi ya, tidak. Bapak apakah nggak mengikuti ketika ada PNS ikut ujian? PNS ada informasi dari pemerintah gitu? Iya. Apa enggak? Ikut ya? Ikut. Oh, berapa kali? Saya 4 kali kalau nggak salah. 4 kali. 4 kali. Saya itu nggak. Terakhir ikut K2 itu ada tesnya, alhamdulillah kena. Kalau belumnya nggak pernah. Makanya memang dulu nggak pernah kepikiran jadi PNS. Kepikiran jadi PNS? Ya. Tuhan yang kasih. Alhamdulillah. Memang biasa kelihatannya sesuatu yang kita nggak pikirkan, ternyata di jalan. Dan enaknya jadi guru itu apa sih Pak? Ya, enak nggak sih jadi guru? Berat bukankah guru gitu kan? Berarti orang yang memang harus
dicontoh, dipandang sosok Ya yang kalau sekarang ini semua proses sama aja. Emang kelebihannya kalau kita di guru apa ya, ada sesuatu yang ketika kita melihat anak didik kita itu berhasil, anak didik kita bisa aja. Dan ketika kita ngajarkan sesuatu kemudian dia bisa, udah itu yang sesuatu yang nggak bisa dan bisa diungkapkan dengan kata-kata yang luar biasa. Oke Bapak Ahmadi, mungkin cuma sekian ya, karena kita akan ada tamu selanjutnya. Terima kasih Bapak atas informasinya seputar enak jadi PNS. Karena topiknya enak jadi PNS, otomatis lebih banyak enaknya ya. Kita satu hal ya, kalau kita ngomongkan enak dan tidak enak kembali kepada diri kita. Kita mau bersyukur atau enggak. Nah, karena enaknya itu kuncinya dari bersyukur. Kalau kita bersyukur mau jadi apa saja enak. Dan maka nikmat itu akan bertambah. Iya. Saya dulu ketika jadi programmer pun saya merasakan benar-benar enak. Alhamdulillah. Oke, Bapak-Bapak sekian. Terima kasih atas waktunya, dan buat pendengar di mana Anda berada, bagi yang ingin request siapa lagi narasumber kita selanjutnya, bisa WA di 0857 4640 4629. Saya Putri Hasudrotin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.